25, 26, 27, 28, 29, 30. Telurnya cuma 30 ya sahabat. Kandang 2, kandang 1 35, kandang 2 30. Bebeknya 50 berarti 100 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak, jumpa lagi dengan saya di channel Bebek 57. Apa kabar sahabat? Semoga selalu baik-baik saja ya, sehat walafiat, serta selalu diberi kesuksesan dalam berternak bebek. Oke sahabat, kali ini saya akan mengupas wirausaha ternak bebek ya, yaitu episode yang ke-9 tentang jenis-jenis pakan yang baik dan tidak baik untuk bebek. Oke sahabat, simak, jangan di skip-skip ya, biar tidak gagal paham. Oke sahabat ternak, sebelum mulai kita ngopi dulu ya. Oke, kali ini akan saya jelaskan tentang jenis-jenis pakan ya, pakan yang baik untuk bebek dan tidak baik untuk bebek ya. Yang pertama saya akan jelaskan tentang sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat yaitu yang pertama jagung. Jagung itu biasa dipakai untuk pakan pabrikan ya, karena kalorinya sangat tinggi ya, yaitu mencapai 3.500 kalori per kilogram. Dan pabrikan biasanya pakainya banyak ya, 50%-an itu untuk pakan, makanya pakan pabrik itu irit tapi mahal tentunya ya, karena memang komposisinya sudah diatur biar irit dan produksinya bagus. Dan untuk peternak rumahan ya, atau peternak skala 1000 ke bawah, biasanya itu pakainya tidak jagung ya, yaitu nasi aking. Nah, karena nasi aking itu nilai nutrisinya itu hampir sama dengan jagung, yaitu 3.300 kalori per kilogram. Jadi sangat baik digunakan untuk pakan bebek petelur ya. Tetapi nasi aking itu kelemahannya tidak mengandung karotin ya. Jadi pakan bebek yang biasa dikasih pakan nasi aking itu kalau pakai konsentrat itu harus yang super red biar telurnya merah ya, karena nasi aking itu tidak mengandung karotin, jadi tidak ada pemerah telurnya. Dan yang ketiga, sumber karbohidrat itu termasuk dedak ya, dedak. Tapi dedak itu sebenarnya paling rendah nilai karbohidratnya. Yang paling bagus itu kebi ya. Kalau kebi itu hampir 3.000 kalori per kilogram. Kalau dedak itu bahkan justru dedak itu sangat kacau, karena di setiap pabrik beda-beda kualitas dedaknya, dan tentunya beda kualitas protein dan energinya ya sahabat ya. Jadi di sini yang paling rawan itu adalah dedak. Dedak itu sangat membahayakan ternak kita apabila tidak konsisten. Dan yang keempat itu biasanya yang dipakai alternatif itu Miri-Jack ya. Miri-Jack itu kan berasal dari gandum dan juga dari tepung tapioka. Jadi Miri-Jack itu bagus untuk pengganti jagung atau nasi aking, dan juga nilai karbohidratnya juga besar ya, sekitar 3.200-an itu Miri-Jack ya.
Dan ada lagi bisa dipakai lagi tepung reject ya, tepung reject seperti tepung terigu, tepung tapioka, dan tepung gandum. Itu bisa dipakai ya untuk pengganti jagung atau nasi aking, karena itu sumber karbohidrat sebagai pengganti ya sahabat. Kali ini hanya untuk menjelaskan tentang jenis-jenis bahan pakan yang baik dan tidak baik untuk bebek ya. Kalau untuk bikin komposisi insya Allah besok ya. Hari ini hanya untuk menjelaskan jenis-jenis pakan yang baik dan tidak baik. Untuk sumber karbohidrat atau sumber energi ya, itu udah saya jelaskan, yaitu yang satu jagung, yang kedua nasi aking, yang ketiga mie reject, yang keempat tepung reject, dan katul ya, katul atau kebi yang bagus itu. Dan untuk peternak bebek angon biasanya sumber karbohidratnya itu pakai singkong ya, singkong yang dicacah itu, singkong yang dicacah. Terus yang kedua pakai aren ya, aren atau kaung, itu bisa dipakai untuk sumber karbohidrat. Oke sahabat, untuk sumber karbohidrat udah jelas ya. Jadi karbohidrat itu adalah kalori ya, dan kalori adalah untuk energi. Jadi karbohidrat itu mengandung kekuatan untuk pakan bebek dan irit ya. Apabila kalorinya tinggi, maka pakan tersebut akan irit. Oke sahabat. Oke sahabat, kita lanjut ke protein ya. Protein itu ada dua jenis ya, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu adalah tepung ikan ya, tepung kepala udang, tepung MBM ya, tepung daging dan tulang. Mungkin itu saja. Cuma di sini banyak kesalahan peternak yang pakai tepung ikan asin. Itu salah besar ya sahabat. Tepung ikan asin itu kurang bagus ya. Dan protein nabati yaitu pungkil kacang kedelai, jenis kacang-kacangan ya, seperti kacang tanah ataupun jenis kacang-kacangan yang lain, itu adalah sumber protein nabati. Dan untuk kandungan proteinnya sangat tinggi ya sahabat. Seperti tepung ikan itu bisa mencapai 40% protein, dan tepung daging dan tulang itu ya, MBM, itu bisa mencapai 60% protein. Dan juga tepung kepala udang itu juga sangat tinggi proteinnya ya sahabat. Dan juga tepung pungkil ya, pungkil kacang kedelai itu sumber protein nabati ya. Pungkil kacang kedelai itu sangat tinggi proteinnya, yaitu 60%. Dan juga jenis kacang-kacangan yang lain seperti kacang kedelai dan juga pungkil sawit juga ya, proteinnya tinggi, sangat tinggi ya. Karena di sini untuk peternak bebek yang biasa ya, kita itu bikin komposisi pakan itu dengan empat nutrisi ya, 4 nutrisi yang diandalkan, 4 nutrisi ya. Yaitu kita yang nomor 1 protein, yang nomor 2 energi, yang ketiga serat kasar, dan yang keempat lemak. Itu sudah cukup ya. Itu dengan komposisi 4 tersebut kita sudah bisa bikin pakan yang sangat bagus, berkualitas, dan juga murah. Oke sahabat, lanjutkan ya. Udah jelas ya sahabat ya. Jadi pakan yang baik untuk bebek yaitu yang satunya jagung, yang kedua nasi aking, yang ketiga bisa kita pakai mie reject, yang keempat kita bisa pakai tepung reject, atau kita bisa pakai tepung sagu ya. Jadi sumber karbohidrat itu ada 4 atau 5 macam ya. Dan juga sumber protein itu ada tepung ikan, tepung udang, ada pungkil kacang kedelai, ada pungkil kacang-kacangan ya, juga termasuk keong dan tepung keong ya sahabat ya. Sahabat,
Dan untuk jenis-jenis pakan yang tidak baik untuk bebek, yaitu satu, dedak yang kasar ya. Dedak yang kasar itu sangat tidak baik karena serat kasarnya itu terlalu tinggi, jadi susah untuk dicerna bebek dan hanya diambil sarinya kemudian keluar jadi kotoran, sehingga kandang akan jadi becek dan bau ya. Terus yang kedua, ampas-ampasannya seperti ampas tahu, ampas tempe itu sangat tidak baik untuk bebek ya, karena serat kasarnya juga sangat tinggi dan juga kandungan kadar airnya juga tinggi. Itu hanya akan membuat kandang bebek kita menjadi becek dan bau. Itu biasanya digunakan untuk peternak bebek pemula ya, yang tergiur dengan harga murah, padahal itu kurang baik ya untuk bebek kita. Dan sebenarnya jenis ampas-ampasan itu biasa dipakai untuk ruminansia ya, bukan untuk unggas. Oke sahabat, udah jelas ya. Jadi untuk sumber protein udah jelas dari tepung ikan, tepung kepala udang, tepung daging dan tulang. Dan untuk sumber karbohidrat itu dari jagung, nasi aking, dan juga mie reject, dan juga dedak, serta tepung reject. Ya sahabat ya, udah jelas ya. Itu jenis-jenis pakan yang baik dan tidak baik untuk bebek kita. Oke sahabat, lanjutkan ya. Kemarin ada pertanyaan dari Mas Werman yang di Indramayu. Pakannya pakai konsentrat dan juga dedak. Dengan dua bahan tersebut itu energinya sangat rendah ya. Karena dedak itu nilai energinya cuman sekitar 2000-an dan juga konsentrat itu cuman 2500-an. Saya pakai patokan dari yang konsentrat yang ternama ya, yaitu 1XX ya. Itu patokannya itu 2500 energi metabolisme ya. Jadi pakan yang cuman konsentrat dan dedak itu membuat pakan menjadi boros karena nilai karbohidratnya itu rendah ya, nilai energi metabolismenya itu rendah, dan juga proteinnya juga kurang ya. Kemungkinan proteinnya pas, cuman nilai energi metabolismenya itu rendah, jadi pakan menjadi boros dan juga bebek tidak produktif ya. Apalagi dedaknya dedak yang kasar, itu sangat tidak baik ya sahabat. Jadi untuk Mas Werman, pakannya cuma dua jenis, yaitu konsentrat sama dedak. Itu harus dirubah ya, harus ditambah dengan nasi aking agar bebek itu kenyang. Dengan makan nasi aking, bebek itu makan paling 1,4 ya, yaitu 14 kilo untuk 100 ekor per hari ya. Tapi dengan makan konsentrat dan dedak saja, bebek itu bisa makan 20 kg per hari. Karena nilai energi metabolismenya itu rendah ya sahabat. Dan apabila dikurangi pakannya, misal 15 kilo, itu menjadi tidak produktif bebeknya ya. Paham ya? Oke sahabat, jadi untuk wirausaha bebek yang 30 episode ini yang saya utamakan ya sahabat ya. Dan untuk keseharian dari kandang bebek saya itu adalah pembuktian bahwa dengan pakan yang racikan saya itu, bebek bisa produksi sekian persen dan juga kenaikan atau turun di waktu musim hujan atau musim panas, biar sahabat tahu bahwa yang saya jelaskan ini bukan hoax ya, tapi asli fakta dari kandang saya sendiri, dengan pengalaman saya yang sudah cukup lama beternak, dan juga dengan sertifikat pakan yang saya dapatkan dari Dinas Peternakan, dan hasil lab pakan produksi saya sendiri yang
hasilnya sudah setara dengan pakan pabrikan. Oke sahabat, kali ini cukup di sini dulu ya. Besok kita akan bikin pakan ya. Komposisi pakannya apa saja, silahkan nanti disimak dengan baik ya, biar tidak gagal paham. Dan untuk sahabat-sahabat saya peternak yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe ya, biar channel ini cepat berkembang dan juga bisa dibagikan ke media sosial, biar peternak pemula itu bisa cepat bergabung dengan saya dan channel saya dan bisa berternak bebek dengan sukses. Oke sahabat, kita sudahi di sini dulu ya. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya jumpa kita kali ini. Salam ternak, salam 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.